bukan semata-mata manhaj diniyah, tapi Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi. Duh, sembrono. Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi yang memenuhi 4 hermeneutika pengetahuan. Nah, itu mau pikir tidak bisa ngomong begitu. Kalau saya nggak bisa ngomong begitu, nggak mungkin disuruh ngaji di istana. Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata persoalan diniyah yang sampean sebut itu. Ini memenuhi etika pengetahuan dari sosiologi, antropologi, dan memenuhi hermeneutika epistemologi. Nggak bisa sampean. Loh, sekarang gini, sekarang ini kan sudah keyakinan sampean jadi NU, jadi Muhammadiyah, jadi LDII, jadi apa Persis, itu kan sudah akidah. Akidah itu keyakinan, dalam bahasa pengetahuan namanya ideologi. Ideologi itu hermeneutika keempat. Hermeneutika keempat itu ideologi. Hermeneutika ketiga itu apa? Historiografi. Hermeneutika kedua itu narasi. Hermeneutika satu itu real life, kenyataan hidup. Nah, Rasulullah ketika hidup itu real life. Yang tahu siapa? Ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah dan meninggal, sahabat meninggal, yang lain apa? Taunya dari mana? Dari cerita. Nah, cerita itu narasi. Kalau seneng dinarasikan baik, kalau nggak seneng dinarasikan jelek. Nah, kalau sudah jadi cerita, baru mengalami hermeneutika ketiga. Namanya apa? Historiografi, penulisan dengan fakta. Lah sampean mau percaya dari tulisan fakta siapa? Nah, itu namanya ideologi lah. NU itu memenuhi kriteria itu. Makanya ber-NU ini selamat secara diniyah, secara dunia akan selamat karena tidak mengalami patahan pengetahuan, sampean tidak mengalami missing link, tidak ada mata rantai yang hilang. Lah mata rantai yang hilang itu apa? Sanad. Ngejodak melu itu. Makanya wong NU ya selamat biasa aja. Nggak pernah terus ikut enggak. Kenapa kok begitu? Ya karena sadar ini pangkat muridnya ulama, ketemu dengan generasi yang ada di Indonesia. Yang generasi sini ini sudah generasi akhir, udah nggak bisa, mau dijernihkan ya nggak bisa. Orang di sini sudah punya budaya, Islam datang ketika masyarakat sini sudah punya budaya, punya kehidupan sosial, bahkan agama. Lagi lho Kang, nek ngono muni ngono ya iki lho Kang. Makanya kalau ikut ulama itu saya harus sadar, muridnya ulama itu yang begini ini kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Sampean sehebat apapun hari ini, ayo NU punya yang namanya apa? Biro umroh, biro haji, ya apa itu namanya itu? Asbihu. Saya pernah ikut asbihu, berangkat asbihu. Enak saya kalau ikut asbihu, ditunjukkan makam-makam. Kalau ikut yang lain kan nggak ditunjukin makam. Loh, asbihu apa? Sekarang kalau berbicara asbihu, seindah itu Islam melakukan ibadah haji, tapi umat Indonesia pergi haji nggak bisa bersih semua oleh umat Islam. Kalau pergi haji orang sini pasti naik pesawat. Yang nyiapin pesawatnya siapa? Yahudi. Yang bisa bikin pesawat itu Yahudi dulunya. Pak Habibie suruh bikin pesawat yang nggak jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Nggak bisa. Loh.
Bikin masjid Istiqlal, arsiteknya Muslim, bukan Nasrani. Nggak bisa kita ini. Sekarang ngaji itu begitu indah kan? Yang bikin syuting siapa? Bukan orang Islam, itu Jepang. Make-nya juga Jepang. Sampean yang pakai puji putih itu Cina yang bikin. Nggak bisa. Makanya ulama ini benar-benar dituntut untuk apa? Untuk benar-benar menjaga kehalalan umat. Karena Islam ini adalah menjaga kehalalan manusia minad dari dunia ila daril akhirah. Jadi halal tetap halal. Lah sekarang orang lupa maunya halal tapi haram. Lah ini ulama misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka. Tanya, suka laki-lakinya nggak ngerokok? Lu suka? Nggak ada suka laki-laki ngerokok. Suka perempuan, bau ya apek. Nah di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apek sampean. Lagi kan teke kabeh gitu kan. Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak sepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Cara menjaganya gimana? Ya cuma ditanya, sampean kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Lah kenapa kamu ngerokok? Lah kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib gitu. Loh ini ulama jaga. Karena apa? Membersihkan umat hari ini dari unsur itu. Nggak mungkin, dari hukum dasarnya nggak ada. Pancasila haram, bangga. Tapi Pancasila haram ini adalah sebuah upaya penghalalan umat dari unsur khurafat dan bid'ah. Maunya begitu. Tapi begitu dijatuhkan hukum haram berpancasila, orang masih hidup di Indonesia. Seluruh pembelian di Indonesia menggunakan uang rupiah. Seluruh uang rupiah ada stempelnya Pancasila. Maka yang menggunakan Pancasila dalam menggunakan uang yang ada stempelnya Pancasila, ketika dia mengharamkan Pancasila, dia haram. Kiai, makanya sampean jangan heran, Kiai ini tenang ketika mengambil sikap. Hanya masalah waktu, mereka juga akan sadar. Tapi ini kan lagi semangatnya, tidak apa-apa lah karena baru semangat. Jadi itu, ini memang baru semangat, tidak apa-apa. Lalu makanya menjadi ulama itu tidak mudah, karena berada di dalam ruang akhir zaman. Seluruh produk Yahudi haram, hati-hati. Bank itu produk Yahudi. Seluruh Nasrani haram. Lalu sampean punya istri, kalau nggak bersentuhan dengan orang Nasrani, jelek istrinya sampean. Karena yang bisa bikin bedak dengan baik itu orang Prancis, Nasrani. Kalau bedak Banten siapa yang mau sekarang? Beras ditumbuk ya belonteng semua. Ini kewarasan ulama itu diuji di hari ini. Sama dengan kewarasan ulama ketika diuji, Bung Karno ini adalah pelanggar konstitusi karena memutuskan DPR-GR. Padahal dalam konstitusinya DPR. Mbak Bishri sama Mbak Wahab terjadi khilafiyah. Mbak Bishri sudah tidak apa-apa, pulang. Tapi Mbak Wahab menerima
apa DPRG. Karena kalau Bung Karno dibugotkan, maka kemudian Bung Karno ini seluruh keputusannya menjadi haram di Indonesia. Yang paling berat kalau ngangkat Menteri Agama, Menteri Agamanya ngangkat naib menikahkan orang lah. Kalau Bung Karnonya haram secara konstitusional, Menteri Agamanya inskonstitusional, yang sampai di bawah yang namanya qadhi haram mengharamkan mengawinkan orang. Bayi yang lahir dari orang yang dinikahkan haram secara konstitusional, ya tidak mendapatkan pengakuan konstitusional keharaman dalam agama. Kehalalannya nggak ada loh, bayi haram. Tapi setelah itu beres sudah, bawa pulang. Bawa masakan yang enak-enak, dimasak sana. Mbak Bisri dipanggil, dek, dek ipar, ya Kang, ini aku masak yang enak. Enak dimakan semua sama Mbak Bisri. Ya Kang, aku wis suwe ramangan masak kayak gini, masak enggak lama, aku udah kangen aku masakan begini. Terima kasih, saya sudah diinget-inget dibikin masakan yang enak. Tapi kalau urusan DPR GR saya tetap gitu kan. Nah itu di NU itu biasa kayak begitu. Menjaga kewarasan ulama ini yang paling berat di zaman akhir. Makanya ulama ini tidak gerasa gerusu, dikit-dikit haram. Konsekuensi hukum lanjutannya yang dijaga. Dan nanti kita uji siapa yang paling benar.